Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali ya buat list rekomendasi saham untuk trading ya. Untuk trading scalping di tanggal 9 Januari 2023 ya, di hari Selasa ya teman-teman. Nah, seperti biasa nggak bosan-bosan saya mau disclaimer dulu kalau ini bukan ajakan beli atau jual ya. Keputusan beli atau jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan semua saham yang saya rekomendasikan ini bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist dulu ya untuk lihat respon marketnya. Kalau direspon menarik, diikuti kenaikan gitu ya yang HK rame, baru teman-teman cari momentum entry. Dan biasanya saham yang saya informasikan itu saham yang punya volatilitas tinggi dan resikonya juga tinggi ya, dan tidak ada kepastian sahamnya ini akan naik. Jadi saya harap teman-teman paham dan juga bisa bertanggung jawab terhadap trading teman-teman masing-masing. Oke, nggak usah lama, saya langsung masuk ke list sahamnya. Yang pertama itu ada MGRO, yang kedua itu Cleo, yang ketiga Cegas, dan yang keempat ini besok adalah listing IPO saham Nice ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya MGRO yang pertama, secara data transaksi ada akumulasi yang cukup mencolok dari broker BK, dan ini BK dan AK ini adalah broker foreign ya, broker foreign. Nah, jadi ya ini cukup mencolok dibanding jumlah transaksi lain gitu ya. Kalau transaksi lain itu RFCC itu hanya ratusan bahkan puluhan juta, tapi ini BK masuk 1,1 miliar, dan ini membuat sahamnya MGRO ini naik 6,61% hari ini ya teman-teman. Jadi kalau dilihat berdasarkan chart ya teman-teman, kemarin itu dia sahamnya turun 9% dan hari ini naik dengan volume diikuti akumulasi ya, asumsi saya besok dia akan bergerak volatil, dan asumsinya juga mungkin akan bergerak naik ya teman-teman. Berdasarkan data ini kemungkinan foreign robot ya, nggak tahu deh, saya juga nggak bisa pastiin, takut salah ya. Oke, kita akan langsung masuk ke saham kedua. Ini ada saham Cleo. Saham Cleo ini saya nggak tahu masih ada sentimen mengenai pembukaan pabrik di IKN kah atau apa, tapi yang jelas CP masuk lumayan 600 juta, dan saham ini naik 1,4% sih hari ini. Tapi kalau dilihat dari chart intraday-nya ini sempat sentuh high-nya di 710 ya. Dan kalau di 710 berarti berapa persen nih? Dari data ini ada akumulasi, dia sahamnya sempat naik. Mungkin secara karakternya nggak terlalu volatil ya. Ini nggak terlalu volatil karena dia kan data transaksinya aja per hari ini 1,9 M ya. Jadi ya cukup liquid ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan harga saham Cleo menarik besok, bisa ambil cuan juga dari saham ini ya. Menurut saya menarik untuk dipantau. Dia 2 hari ini naik ya. Hari ini naik. Kemarin 15, sekarang 14. Jadi kalau misalnya teman-teman beli, teman-teman siapin aja plannya. Mungkin kalau seandainya nggak turun di bawah harga berapa, ya berarti hold. Kalau dia turun berarti cut loss gitu ya. Jadi buat ini seperti day trade buat planning teman-teman masing-masing ya gitu. Menurut saya saham Cleo menarik untuk dipantau. Nah, selanjutnya ini saham Cegas ya teman-teman. Saham Cegas ini hari ini termasuk saham yang fenomenal karena kenapa sempat dibawa turun ke level terendahnya di 288 teman-teman. Setelah itu dia bangkit dan lalu kunci di ARA ya. Luar biasa sekali nih teman-teman. Ini saham Cegas ya, nih saham Cegas ini adalah saham yang underwriternya adalah PO, dan PO di sini terlihat sangat luar biasa ya. Dia beli akumulasi senilai 5 miliar dengan average di 372. Jadi dia luar biasa, dia beli di harga bawah nih teman-teman. Jadi sekarang posisi dia cuan, memang jago ya kalau market maker ini ya. Menurut saya termasuk oke. Nah, sedikit untuk bahan teman-teman menganalisa adalah ini nggak usah pakai data itu ya teman-teman. Dari sini aja mungkin teman-teman bisa acuin kalau dia nih, buat acuan maksud saya, dia penawaran umum perdananya ini nilainya 179 miliar ya teman-teman. Dan sementara di hari ini di saham Cegas ini transaksinya mostly belum ada distribusi dari broker underwriter ya. Asumsinya underwriternya malah beli.
Jadi ya berdasarkan data ini mungkin asumsi saya dia akan ada potensi untuk kembali digoreng ya, kembali digoreng ya. Ya, tapi saya juga nggak bisa pastiin dan dia juga punya warannya ini juga sungguh sangat luar biasa ya, digoreng kencang banget. Kalau saya nggak mau rekom warannya teman-teman, kenapa nggak mau rekom warannya? Karena resikonya udah terlalu tinggi. Bagus lihat-lihat induknya aja teman-teman. Karena biasanya sih dia ngikut ya, induk sama waran itu pergerakannya akan selaras gitu. Tapi ya bisa jadi juga enggak gitu. Tapi menurut saya underwriter belum distribusi justru beli ya, dan belinya mantap ya, digocek di bawah turun ya. Dia beli average-nya di bawah dan sekarang dia udah malah cuan dari trading hari ini, belum dia distribusi total semua barangnya. Jadi asumsi saya ini masih akan ada akrobatik-akrobatik di saham Cegas ya teman-teman. Menarik untuk teman-teman pantau seperti itu. Nah, selanjutnya itu besok adalah, benar ya? Sorry. Ya, IPO saham Nice. Jadi besok itu Nice akan listing ya di tanggal 9. Tanggal 9 Januari. Nah, ini ya. Besok tanggal 9, rekom tanggal 9 dan dia ini listing sendirian ya. Kalau saya perhatiin dia sendirian. Saya apa mungkin salah ya? Tapi asumsi saya nih saham Nice menarik ya untuk teman-teman pantau. Kalau saya pribadi nggak ikutan sih ya di saham Nice ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang join di YouTube membership tahu ya kenapa saya nggak ikut di saham Nice. Jadi dia listing di harga 438 ya teman-teman, bukan harga tertingginya ya, bukan harga tertingginya. Ini nilai IPO-nya juga cukup besar ya kalau saya nggak salah. Dan ada divestasi ya kalau saya nggak salah. Saya nggak usah masuk ke situnya teman-teman, yang jelas saham IPO Nas ini akan listing besok, dan kalau ya skenarionya dia sama Cegas ya mungkin bisa berpotensi ya, tapi ya mungkin nggak semudah itu juga. Yang jelas ini sahamnya nilai ininya cukup besar, nilai itunya teman-teman ya, nilai dana yang dihimpunnya cukup besar. Jadi asumsi saya pergerakannya pun nggak akan terlalu akrobatik ya, kayaknya cuan bungkus paling ya kalau misalnya teman-teman yang cuan ini udah kebuka. Nah 500 miliar teman-teman, 500 miliar. Dan kalau dia mau distribusi pun asumsi saya distribusinya nggak mungkin di hari pertama, jadi mungkin masih akan ada potensi dia kasih cuan ya. Tapi ya saya pribadi nggak ikut. Kalau besok pergerakannya menarik, saya akan lihat-lihat dan coba scalping di saham Nice ya yang listing besok. Ya mungkin itu aja di tanggal 9 besok. Kalau ada teman-teman yang punya rekomendasi saham lain boleh sharingnya di kolom komentar. Mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.